Oke, baik semuanya selamat malam. Selamat tahun baru teman-teman semua. Selamat tahun baru 2026. Semoga kita semua selalu sehat ya. Tentunya teman-teman biar bisa semakin semangat untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia supaya bisa semakin lebih sehat dengan konsumsi cocoa flavanol setiap hari. Baik, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Diana. Kita sudah berlibur mungkin hampir 2 minggu ya. Udah lama nih nggak ketemu teman-teman semua. Saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas mengenai manfaat cocoa flavanol untuk sistem imun ya. Dimana kan kita tahu ya semasa pada saat liburan kemarin tuh pasti banyak teman-teman yang melanggar ya, sebutannya melanggar. Banyak teman-teman yang makannya tuh mungkin junk food atau fast food ya, karena memang lagi acara berkumpul ya, atau mungkin banyak teman-teman yang eh konsumsi makanan-makanan yang dibakar ya, seperti itu. Nah, tentunya juga itu bisa mempengaruhi ke daya tahan tubuh kita loh, ternyata ya. Kita butuh antioksidan tinggi, apalagi kita ada virus baru ya, influenza apalah itu sebutannya yang memang penyembuhannya itu tidak seperti virus flu biasa ya. Jadi memang fasenya ini cukup lama. Ya, untuk itu kita penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita setiap hari supaya Bapak Ibu bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Nah, nanti Dokter Winda akan menjelaskan materinya. Judul kita malam hari ini adalah manfaat cocoa flavanol untuk imunitas. Wow, menarik ya. Oke, baik teman-teman. Kita bisa mulai selama teman-teman Dokter Winda menjelaskan. Saya izin untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Jika nanti teman-teman ada yang bertanya dan ingin menyalakan mikrofon, saya akan berikan kesempatan dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Seperti biasa, kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dr. Winda. Selamat Halo, malam. selamat malam. Selamat tahun baru, Dr. Winda. Baru Happy New Year semua. Oke, baik. Kalau begitu saya persilakan untuk Dr. Winda. Silahkan, dok. Thank you di. Selamat malam, semangat pagi, Happy New Year buat semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia dan yang di luar negeri juga. Ya, aduh kita libur panjang banget ya. 2 minggu, ya 2 minggu lah ya kita nggak ketemu. Kira-kira ada cerita apa nih selama 2 minggu? Saya ada cerita, tapi nanti deh saya ceritain ya. Hari ini kita mau bahas nih tentang benteng tubuh kita. Namanya benteng itu di mana-mana ya, pertahanan terluar. Yang di mana dibutuhkan benteng itu harus kuat. Kalau bentengnya aja nggak kuat, gimana mau melindungi yang di dalam? Ya nggak? Nah, benteng tubuh kita itu apa sih? Itulah sistem imun ya. Jadi kita harus paham nih, sistem imun kita itu kerjanya sebenarnya seperti apa, siapa-siapa aja, dan gimana supaya bisa mempertahankan si benteng kita ini, yaitu sistem imun, itu bisa tetap kuat. Ya kita bahas. Baik. Nah, dikatakan sistem imun karena memang dia itu adalah suatu sistem. Kalau sistem itu dibilang sistem, itu artinya dia nggak berdiri sendiri, nggak cuma ada satu item doang. Jadi ada banyak gitu ya, ada banyak yang berperan di sana. Jadi terbentuklah suatu sistem. Sistem yang dimana berperan dalam mempertahankan tubuh kita terhadap serangan infeksi, virus, bakteri, maupun racun. Nah, siapa-siapa aja yang ada di dalam sistem imun ini? Ada organ, ada sel, bahkan ada protein juga yang bekerja sama. Dia mereka ini ibaratnya seperti tentara tubuh kita yang menjaga kita 24/7. Artinya nggak pernah istirahat. Ya, slide. Nah, jadi komponen-komponennya, personilnya ini siapa aja ya, mulai dari organ. Kalau yang kategori organ itu tuh ada sumsum tulang ya, kelenjar timus, limpa, dan kelenjar getah bening itu masuk dalam eh, apa namanya kelompok sistem imun. Kalau di tingkat sel itu ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini juga ada banyak ya.
Ada makrofag, neutrofil, eosinofil, monosit, limfosit, ya. Limfosit juga ada limfosit T dan limfosit B. Terus ada juga tadi yang golongan protein. Protein ini bisa antibodi, sitokin, dan juga interferon. Bahkan termasuk mikrobioma usus. Mikrobioma usus kita itu juga termasuk dalam komponen di sistem imun juga. Slide. Nah, kerjanya sistemnya mereka tuh seperti apa? Gitu ya. Mereka juga punya ibaratnya kayak ya bisa dibilang kayak birokrasi juga lah ya gitu. Punya SOP ya, punya SOP cara kerja dari si sistem imun. Pertama yang dilakukan adalah deteksi terlebih dahulu. Deteksi yaitu gunanya adalah untuk mengenali benda asing. Ini benda kayaknya asing nih nggak kenal gitu ya. Nanti benda yang asing ini akan disebut sebagai antigen. Nah, begitu ada terdeteksi antigen ini atau benda asing ini, akan ada yang namanya respon cepat, ya. Akan terjadi aktivasi sel imun bawaan yang innate, yang standar di tubuh kita, ya. Itu ada apa namanya leukosit, ya, masuk di situ. Leukosit, makrofag, ya, itu aktivasi sel-sel imun yang bawaannya, gitu ya. Nah, itu nanti si antigen ini itu akan diatasi oleh si ini tujuannya untuk apa? Jadi artinya tadi antigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu tuh akan dicatat gitu ya, akan dicatat. Nah, catatnya gunanya adalah untuk apa? Supaya nantinya kalau seandainya nih next time itu kita terinfeksi lagi, responnya itu bisa cepat. Nah, yang berperan di situ adalah antibodi dan juga sel T, ya. Baru nanti mereka akan mencatat tuh ya musuhnya, dikenali ada musuh baru gitu ya. Kalau kayak tadi nih yang lagi populer sekarang kan virus influenza. Nah, ini akan dicatat nih kalau kita udah pertama, mungkin sebelum-sebelumnya kita belum pernah kena virus ini. Nah, kalau seandainya kita kena, mungkin nanti respon cepat, tadi aktivasi dari sel imun bawaan kita, bisa jadi tidak cukup dalam mengatasinya. Makanya ada respon lanjutan dari antibodi dan sel T, yang mereka yang akan nanti lebih kenceng lagi memerangi si virus influenza ini. Setelah nanti diamankan virusnya, barulah dicatat nih musuhnya ya. Dicatat, dikenali ini adalah virus influenza. Next time, kalau seandainya dia ada lagi, bisa ditangani lebih cepat ya, gitu. Itulah cara kerja dari sistem imun kita. Jadi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya teman-teman, semakin sering kita terpapar, ya asalkan dalam jumlah yang sedikit, itu justru malah semakin melatih sistem imun kita supaya memorinya jadi lebih banyak. Jadi catatan musuhnya itu jadi lebih panjang. Jadi next time ketemu musuhnya yang beneran, itulah nanti yang akan membuat dia tuh responnya jadi lebih cepat. Inilah yang digunakan sistemnya dalam sistem vaksin atau vaksin dan imunisasi. Nah, kita familiar kan? Vaksin, imunisasi, itu kan sebenarnya kan kita dipaparkan dengan sel ya, sel antigen tertentu ya, supaya melatih sistem imun kita supaya bisa kenalan, tapi jumlahnya sedikit aja. Jumlah yang sedikit tersebut itu tidak sampai membuat kita jadi sakit gitu. Hanya sekedar untuk membuat supaya sistem imun kita kenal terhadap antigen tersebut, ya sel asing tersebut, penyakit tersebut, supaya next time kalau seandainya ini kita akhirnya kena beneran, itu respon tubuh kita bisa lebih cepat. Dengan lebih cepatnya respon kita, maka selnya itu jadi sel antigennya tersebut itu bisa lebih terisolasi teratasi dengan lebih cepat sehingga kerusakan yang terjadi pada sel tubuh kita itu juga bisa lebih minimal. Sehingga kita sakitnya kita itu kalau umpamanya kena itu jadi nggak yang ngedrop banget, bahkan mungkin bisa jadi sampai nggak sakit, nggak rasa sakit gitu. Itulah gunanya ya. Slide.
Nah, itulah makanya sistem imun kita itu penting untuk stabil, teman-teman. Ya, dari tadi ya kita lihat ya perannya dia, benteng kita itu harus apa namanya tuh ibaratnya kalau kayak benteng itu tuh harus ketutup semua, jangan sampai ada celah bolong. Kalau celah bolong itu peluang, justru ya peluang kelemahan dari benteng kita. Makanya kenapa dia penting? Karena berperan dalam melindungi kita dari infeksi harian ya. Sehari-hari ya, sehari-hari dalam setiap aktivitas kita, teman-teman, kita tuh pasti ada infeksi. Tapi kenapa kita nggak selalu sakit? Karena sistem imun kita stabil, sistem imun kita kuat. Sehingga infeksi-infeksi kecil tadi itu tidak sampai memberikan dampak yang besar. Sampai bahkan mungkin membuat kita jadi memiliki penyakit yang lebih serius. Selain itu juga sistem imun yang stabil juga penting untuk supaya sistem imun kita itu jangan juga malah terlalu overreaktif gitu ya. Malah bereaksi terlalu berlebihan, terlalu lebay gitu kan. Nggak juga, itu namanya malah overreacting dan itu malah tidak menguntungkan karena biasanya kalau dia sampai overreacting itu malah cenderung menyerang tubuh kita sendiri seperti kasus autoimun atau alergi, apalagi alergi kronis ya. Nah, jadi jangan salah, teman-teman yang gampang alergi atau yang alergi ya banyak, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu artinya sebenarnya adalah sistem imunnya nggak stabil. Ya, terus juga bagus, apa sistem imun yang stabil itu akan membantu juga kita mempercepat pemulihan dari sakit. Karena memang kenapa kita bisa sakit itu karena sistem imun kita juga, gitu ya. Karena sistem imun kita yang eh, lemah, semakin lemah sistem imun kita, maka akan semakin lama kita sakit, semakin panjang kita sakit. Karena kan yang memerangi infeksi tadi kan sistem imun. Kalau sistem imunnya nggak kuat, ya nggak kelar-kelar dong diperangin infeksi-infeksi tadi, gitu kan. Jadi kalau kita punya sistem imun yang stabil, kalaupun kita sakit, tapi kita cepet recovery-nya. Dan tentunya kalau kita sistem imun kita stabil, kita jarang sakit, ini tentu akan berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas kita. Gimana kita mau beraktivitas, ya gimana kita mau produktif kalau kita sakit-sakitan, ya kan? Slide. Nah ini nih ya, tanda-tanda sistem imun kita itu lemah. Kita tuh gampang sakit, gampang flu, gampang kena infeksi, gampang radang, gampang demam-demam. Nah, ya itu tanda-tanda sistem imun kita lemah. Terus kalau kita ada luka nih, luka kita sulit sembuh. Terus juga kita bisa tuh gampang capek ya. Bawaannya capek, lelah terus, kayak kurang semangat terus gitu ya. Kayak badannya tuh lemes aja ya. Terus juga sering stres ya, sering stres, insomnia itu juga ciri-ciri sistem imun kita lemah ya. Karena kalau sistem imun kita lemah, itu kita lebih gampang stres, lebih gampang insomnia, dan kalau kita kurang tidur, kurang istirahat, itu akan semakin membuat sistem imun kita semakin lemah lagi. Dan juga yang perutnya sering bermasalah ya, jajan dikit, mules-mules, jajan dikit, mules-mules. Wah, masalah pencernaan berulang, ya. Ini juga sebenarnya ciri-ciri sistem imun kita lemah. Bukan berarti, berarti kalau kayak gitu kan tapi kan saya sukanya makan yang bersih dok. Ya betul gitu kan, betul. Tapi kalau seandainya nih kotor sedikit ya, kotor sedikit aja udah langsung bermasalah, itu juga sebenarnya ciri-ciri sistem imun yang lemah juga gitu. Seharusnya nggak sampai segitunya ya. Jadi kata nih, boleh juga ya buat teman-teman yang agak menguji sedikit lah, sedikit jangan sering-sering ya, jangan sering-sering loh. Ini Dokter Winda udah bilang ya jangan sering-sering, sesekali aja gitu ya. Agak dilatih sistem imunnya, nggak apa-apa. Jajan-jajan dikit ya, jajan-jajan pinggir jalan sedikit-sedikit ya, sesekali-sesekali. Itu juga bisa bagus juga sebenarnya untuk melatih sistem imun kita supaya nggak terlalu lemah ya. Slide. Nah, gimana nih caranya kita meningkatkan imunitas kita?
ya, terutama yang bagi yang tadi sistem imunnya cenderung lemah gitu ya, yang cenderung lemah. Pertama, tentunya tadi kan sistem imun kita itu ya rata-rata sel-sel juga gitu ya, organ tubuh, sel tubuh kita, mikrobioma usus ya, mereka tuh tetap aja butuh nutrisi, ya kan, butuh makanan buat bekerja itu butuh tenaga. Nah, makanya penting untuk kita kasih nutrisi yang seimbang, terutama nutrisi-nutrisi yang berperan cukup signifikan ya, direct kepada sistem imun seperti vitamin C, vitamin D, zinc, dan juga flavanol. Lalu jangan lupa, sistem imun kita juga dia sudah kerja keras melindungi kita seharian, juga jangan juga dijor-jorin terus ya. Jangan lupa dia bukan berarti dia istirahat ya, bukan berarti dia berhenti bekerja sistem imun kita, cuman beban kerjanya tuh jangan selalu dikasih tinggi gitu ya. Jadi ada kasih agak aman sedikit, agak rendah sedikit, yaitu di saat kita tidur. Tidurlah yang cukup. Ya, sekitar 7 sampai 9 jam setiap hari. Terutama lebih bagus lagi kalau tidurnya itu memang di waktunya. Ya, yaitu kapan? Tidur panjang di malam hari. Ya, kadang-kadang saya tidur dok 7 jam setiap hari. Tapi pagi-pagi sampai siang. Karena saya kalau malam begadang, ya itu mah sama aja ya. Itu juga kurang benar juga ya. Memang dari segi istirahatnya sih mungkin tercukupi. Tapi kalau bisa itu tetap harus mengikuti waktunya tubuh gitu ya. Jadi tidur panjangnya tetap usahakan di malam hari kecuali kepepet. Contohnya mungkin karena memang tugas malam, ya itu kan juga tugas malam kan nggak tiap hari tugas malam kan. Kalau pas lagi terpaksa tugas malam, ya wes nggak apa-apa. Tapi kalau lagi nggak tugas malam, usahakan tidur yang tepat. Oke? Lalu juga imbangi dengan berolahraga. Olahraga itu juga bagus ya tentunya untuk menjaga sistem imun kita juga supaya lebih stabil, supaya dia tuh bisa bekerja dengan lebih baik. Nah, olahraga di sini yang penting adalah teratur. Nggak harus berat-berat ya, tapi usahakan ada olahraga setiap hari. Setidaknya setengah sampai 1 jam setiap hari ya. Dan ini juga jangan lupa ya, stresnya ya dijaga, manajemen ya. Tapi walaupun di sini sebenarnya saya lebih suka mengatakan untuk manajemen stres ini nggak cuma sekedar manajemen stres pikiran aja, tapi juga manajemen stres fisik ya. Karena dua-duanya ini sama-sama penting. Kadang kalau kita ngomongnya soal stres doang, kita hanya terfokus kepada stres pikiran gitu ya. Oh ya, saya jaga kok stres, nggak stres, saya hobi senang-senang gitu kan. Iya, tapi kalau senang-senang lupa istirahat juga, badan yang gantian capek. Ya, badan yang jadinya stres. Dan itu juga tetap tidak baik untuk sistem imun kita. Nah, lalu usahakan ya kena sinar matahari ya karena ini bagus untuk sintesis vitamin D karena vitamin D termasuk tadi salah satu untuk sistem imun kita juga. Salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk sistem imun kita ya. Dan juga bisa dibantu juga dengan mengkonsumsi antioksidan tambahan dan juga flavanol alami. Slide. Nah, karena kita ada ngebahas nih tentang flavanol, yuk kita kenali flavanol dan perannya terutama untuk apa namanya sistem imun kita ini. Flavanol itu apa? Flavanol itu adalah senyawa bioaktif yang biasanya bisa kita temukan mulai dari kakao, teh hijau, beri-berian, dan juga apel. Nah, di sini peran flavanol pada sistem imun kita. Karena basically flavanol sendiri itu merupakan antioksidan yang kuat, di mana dia akan berperan dalam melawan radikal bebas. Lalu selain itu dia juga punya peran sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, dan juga dia berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Di mana sirkulasi darah yang baik ini akan mempengaruhi sirkulasi imun juga. Karena tadi imun kita itu beredarnya itu di pembuluh darah. Kebayang ya kalau umpamanya pembuluh darahnya macet, ya imunnya juga bisa nggak nyampe, ya bisa terhambat juga. Lalu selain itu juga flavanol berperan dalam mendukung mikrobioma usus juga dan juga imun adaptif. Bahkan di studi 2022 itu menunjukkan konsumsi rutin flavanol yang dimana dia mengandung epikatekin itu bisa membantu menyeimbangkan respon imun
tanpa overaktivasi. Di mana ini bagus sekali untuk kasus-kasus autoimun ringan. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk sayangan kita yaitu Cocoa Flavanol. Ada varian original, DTM liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau tadi kita ngomongin flavanol kan, kita akan ngomongin tentu dari mulai leluhurnya, ya, kepalanya, yaitu polifenol. Di mana polifenol tadi terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan yang kuat. Nah, tapi nggak cuma itu manfaat dari flavanol. Kandungan flavanol yang tinggi, terutama pada kokoa, juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Karena ternyata dalam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Nah, cuman memang agak tricky nih untuk bisa mendapatkan kadar flavanol yang tinggi pada kokoa, karena biasanya Em, proses pengolahan biji kakao menjadi bubuk kokoa itu sendiri pun itu cenderung menghancurkan kadar flavanol alaminya. Makanya dibutuhkan nih metode khusus dalam mengolah biji kakao jadi bubuk kokoa, tapi tetap bisa mempertahankan kadar flavanolnya tetap tinggi. Slide. Nah, untungnya nih produsen kita yaitu Miracle Bout udah ketemu gimana caranya supaya bikin bubuk kokoa itu tetap tinggi flavanol alaminya. Nah, proses pengolahan biji kakao mereka ini itu sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alamiah. Bahkan bubuk kokoa yang diolah dengan metode yang mereka patenkan ini itu sudah dikasih brand namanya Acticoa. Acticoa inilah yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Selain ada Cocoa Flavanol, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica atau daun pegagan itu ternyata bagus juga loh buat sistem imun. Dia itu punya manfaat sebagai imunostimulan alami karena dia bisa meningkatkan pembentukan limfosit, baik limfosit sel T maupun limfosit B. Lalu selain itu juga dia bisa membantu untuk merangsang produksi sitokin mulai dari interleukin 2 maupun TNF alpha. Itu bisa meningkat secara signifikan karena Centella asiatica. Selain itu dia juga mendukung antibodi karena dia bisa meningkatkan respon antibodi primer dan juga sekunder. Dan basically dia juga punya manfaat sebagai antioksidan dan juga antiinflamasi di mana ini berperan dalam menekan stres oksidatif dan juga peradangan kronis terutama di pembuluh darah. Dan dia juga bisa menstimulasi imunitas yang adaptif dan juga bawaan. Ini bisa membantu untuk mendukung fagositosis dan juga regulasi dari sistem respon imun kita. Slide. Nggak cuma Central Asiatica, black garlic juga ternyata bisa juga. Black garlic kan sebenarnya lumayan terkenal ya manfaatnya terutama untuk kardiovaskular. Tapi ternyata dia juga punya manfaat untuk sistem imun kita loh. Slide. Dia itu, black garlic, ternyata berperan dalam menekan peradangan seluler. Jadi peradangan di tingkat seluler gitu ya, tingkat sel. Nah, dia itu bisa menghambat mulai dari NO, nitric oxide, TNF alpha, interleukin 6 sampai COX-2 itu supaya jangan sampai apa namanya si sel-sel imun ini itu tuh justru saking dia aktifnya itu sampai terlalu mencederai sel tubuh kita sendiri gitu ya. Jadi dia justru membantu untuk mengkontrol sistem imun supaya jangan sampai overreaksi. Lalu dia juga berperan dalam perlindungan sistemik. Dia mengurangi TNF alpha dan interleukin 6 serumnya serta menghalangi kejutan endotoksik pada model tikus. Ya, jadi dia bisa membantu untuk apa namanya mencegah keracunan ya, keracunan sistem imun pada model tikus. Lalu dia juga bisa juga, tapi tetap ya, dia membantu untuk menekan ya supaya jangan sampai berlebih, tapi dia tetap juga berperan dalam mengaktifasinya juga ya, mengaktifasi sel imun. Dia meningkatkan proliferasi sel T, B, dan juga NK sel serta aktivitas dari fagositik si makrofag. Dan dia merupakan salah satu antioksidan yang unggul juga karena ada kandungan S-alcistein, 5-HMF,
fenol juga ada, flavonoidnya juga ada yang tinggi, di mana akan membantu juga memperkuat pertahanan sel terhadap stres oksidatif. Slide. Nah, lalu ada kandungan vitamin B7 atau biotin, di mana dia berperan terutama dalam metabolisme, di mana di sini sistem imun kita tadi ya, semakin apa namanya, semakin banyak yang harus semakin banyak potensi-potensi antigen atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka dia harus bekerja juga lebih keras, ya kan? Untuk bekerja lebih keras, dia butuh energi lebih banyak, makanya metabolisme itu penting. Nah, di sini perannya adalah vitamin B7. Kalau kita support juga dengan vitamin C. Vitamin C identik banget dengan meningkatkan sistem imun tubuh. Kenapa? Karena dia berperan dalam menjaga struktur kolagen. Kolagen itu adalah pembangun dari dinding sel tubuh kita. Belum? Balik dulu. Pembangun dari dinding sel tubuh kita. Di mana dinding sel itu juga ya bentengnya, benteng versi sel. Gitu kan? Benteng versi sel adalah dindingnya. Dinding juga harus kuat. Nah, dia terdiri dari kolagen, makanya kolagennya juga harus bagus. Nah, untuk mensintesis kolagen ini supaya bisa bagus, itu membutuhkan vitamin C. Lalu kita tambahkan lagi dengan sistein ya yang berperan dalam meningkatkan produksi antioksidan yang kuat juga yang akan membantu lagi melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, ini ya, ada salah satu studi klinisnya juga, di mana dari penelitian, ternyata mengkonsumsi flavanol 2 kali sehari, itu selama 30 hari, itu bahkan bisa membantu meningkatkan aktivitas stem sel kita, di mana ini akan berperan sekali ya dalam regenerasi sel. Slide. Dan juga ada juga ya, ada juga studi klinis yang meneliti bahwa konsumsi flavanol dalam 4 minggu juga ternyata bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Di mana nitric oxide yang lebih baik itu akan membantu menjaga elastisitas pembuluh darah juga jadi lebih baik. Slide. Nah, makanya nih, kita sudah punya klaim kesehatan yang sudah di-approve baik oleh EFSA maupun FDA. EFSA mengatakan kokolflavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Dan FDA juga mengatakan bahkan kokolflavanol itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan untuk bisa mendapatkan klaim kesehatan ini, manfaat kesehatan ini, anjuran konsumsi yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA yaitu minimum 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat dari kokolflavanol, utamanya memang adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Mulai dari maintain tekanan darah, kadar kolesterol, dan juga kadar gula darah. Tapi karena basically dia juga adalah antioksidan, jadi dia bagus untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid, karena dia kombinasi dari kokolflavanol, centella asiatica, dan juga black garlic, ketiganya sama-sama punya manfaat untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena kerjanya bertiga, jadi manfaatnya juga triple power. Ya, ditambah beberapa manfaat ekstra tambahannya. Ya, mulai dari lebih memperlancar sirkulasi darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk NutriFlow ini, nah ini nih ya, kalau NutriFlow dia memang formulasinya itu lebih kepada untuk manajemen berat badan dan juga sistem imun. Nah, NutriFlow ini dia membantu penyerapan nutrisi kita tuh jadi lebih optimal. Metabolisme kita juga jadi lebih optimal juga, tapi tetap menjaga fungsi kardiovaskular kita. Plus ditambah membantu memperkuat daya tahan tubuh, bahkan melindungi sel dari stres oksidatif. Nah, tapi karena bagus juga untuk manajemen berat badan, NutriFlow ini juga bisa teman-teman gunakan juga untuk program diet nih ya, karena bisa digunakan sebagai meal replacement atau pengganti makan. Slide. Nah,
Untuk konsumsinya, kita mengacu kepada yang dianjurkan oleh EFSA dan FDA tadi, ya minimum 200 miligram flavanol setiap hari. Kalau untuk di versi original, itu supaya bisa dapat 200 miligram flavanolnya, itu teman-teman tuh bisa konsumsi cukup mulai dari 3 gram saja. 3 gram itu estimasi itu sekitar setengah sendok teh lebih dikit lah, gitu ya. Setengah sendok teh lebih dikit gitu itu sudah dapat 200 miligram flavanol. Tapi kembali lagi ya, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing aja. Karena terkadang beberapa kondisi tubuh itu membutuhkan lebih dari 200 miligram flavanol setiap hari. Jadi boleh di-adjust nih. Mungkin jadi 5 gram, 10 gram, 15 gram, bebas ya. Slide. Nah, kalau untuk DTM liquid, ini kan dia lebih strong ya. Jadi memang biasanya dianjurkan terutama memang yang sudah punya concern terutama untuk masalah-masalah pada sirkulasi darah. Gitu. Jadi lebih dianjurkan memang konsumsinya DTM liquid ini. DTM liquid ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Maksimal 3 saset per hari. Kalau kira-kira nih udah sampai 3 saset juga kayaknya masih kurang juga butuh tubuhnya ternyata butuhnya lebih banyak lagi. Itu boleh ya teman-teman kombinasikan dengan original ataupun dengan Nutriflow. Slide. Nah, kalau untuk Nutriflow, supaya bisa dapat 200 miligram flavanolnya, itu perlu konsumsinya 15 gram, lebih banyak ya. Itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan muncung ya. Itu boleh dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Kalau lagi mau bikin buat program diet tadi, boleh ya digunakan sebagai pengganti makan. Biasanya sebagai pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Ya. Yuk. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Luar biasa sekali teman-teman ya untuk penjelasannya. Jadi ada banyak sekali manfaat cocoa flavanol tidak hanya bagus untuk kesehatan pembuluh darah, tapi juga bagus untuk membantu daya tahan tubuh kita ya. Oke, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya dok ya. Di sini saya buka dulu dari Bapak Lut ya. Selamat pagi dok, selamat tahun baru. Tolong jelaskan bagaimana hubungan antar sistem imun yang tidak seimbang dengan penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, atau gangguan saraf. Oke. Hmm, jadi gini, kalau untuk hipertensi, diabetes, penyakit jantung maupun gangguan saraf, itu kan sebenarnya lebih kepada bukan penyakit infeksi ya. Itu sebenarnya lebih kepada penyakit-penyakit degeneratif gitu. Jadi sebenarnya kalau pada kasus ini itu bukan bukan gara-gara sistem imunnya yang lemah akhirnya jadi kena hipertensi, ibaratnya gitu. Jadi bukan karena sistem imun yang lemah akibatnya jadi kena hipertensi, jadi kena diabetes, jadi kena penyakit jantung ataupun gangguan saraf, bukan. Kecuali gangguan sarafnya karena infeksi juga ya. Nah, jadi itu rata-rata sebenarnya lebih kepada penyakit-penyakit degeneratif. Nah, di sini justru kebalikannya. Penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, penyakit jantung, gangguan saraf, justru penyakit-penyakit ini justru yang nantinya bisa menyebabkan sistem imun menjadi lebih lemah. Gitu. Ya, jadi bukan sistem imun yang lemah akibatnya jadi bikin kita jadi kena hipertensi atau diabetes, tapi kebalik. Karena kita ada hipertensi, kita ada diabetes, sistem imun kita jadi cenderung lebih lemah. Gitu ya. Jadi positioningnya justru kebalik gitu. Karena hipertensi, diabetes, penyakit jantung itu tuh bukan penyakit infeksi. Sedangkan sistem imun itu dia berperan tadi adalah untuk mendeteksi benda asing. Benda asing yang nanti dimasukkan ke dalam kategori antigen. Hipertensi kan bukan karena adanya benda asing, ya kan? Hipertensi itu karena hipertensi, diabetes, itu kan karena kegagalan fungsi pada sel tubuh kita. Kenapa bisa gagal? Karena sel tubuh kita rusak. Apakah ada peran
dari sistem imun kita kepada penyakit-penyakit ini ada tapi kecil sih. Ya, dari sisi antioksidannya. Jadi dari sisi radikal bebasnya. Itu ada. Ya, ada sih, ada, tapi sedikit aja. Jadi karena biasanya kan yang menyebabkan kita hipertensi, ya hipertensi, diabetes. Saya ambil salah satu deh, hipertensi deh ya. Termasuk juga penyakit jantung kan sama tuh, jadi agak-agak mirip. Jadi kalau untuk kasus hipertensi kan biasanya karena ada penyempitan pada pembuluh darah. Penyempitan pada pembuluh darah kita biasanya diawali karena adanya radikal bebas dalam tubuh kita, ya. Radikal bebas tersebut dia mencederai itu, ya, mencederai dinding sel pembuluh darah kita sehingga dinding sel pembuluh darah kita menjadi luka. Dia luka, respon tubuh kita yaitu trombosit itu akan berusaha menutup luka tersebut. Menutup luka, namanya menutup luka, itu kan kerjanya trombosit adalah dengan menggumpal. Dia ke sana, terus menggumpal, tapi akibatnya permukaannya itu jadi agak gelembung. Nah, ini juga akan semakin menarik kolesterol pada saat kita konsumsi kolesterol tuh. Apalagi kolesterolnya, kalau kolesterolnya teroksidasi, akhirnya jadi malah makin nempel. Jadi untuk di tahap paling awalnya, inisiasinya lah saya bilang ya, inisiasinya memang ada kontribusi juga sistem imun di sana. Itu sedikit banget ya. Jadi kalau seandainya, ibaratnya kan seandainya sistem imun terutama untuk antioksidannya saat itu kuat, ya, kuat, itu bisa mencegah kita punya si radikal bebas itu jangan sampai mencederai dinding pembuluh darah yang akhirnya bisa merembet ke step-step selanjutnya. Ibaratnya ke situ. Tapi itu dia balik lagi gitu kan. Untuk mencederai tadi si dinding pembuluh darah itu nggak cuma radikal bebas doang. Gula juga termasuk bisa. Gula juga bisa mencederai dinding sel pembuluh darah kita. Tapi kan gula itu tidak termasuk kategori zat asing, ya. Oleh kenapa? Karena oleh karena itu akhirnya kalau gula masuk ke dalam tubuh kita, sel imun kita tidak bereaksi apa-apa karena dia tidak mendeteksi itu sebagai benda asing. Jadi dibiarin aja. Gitu. Makanya justru bukan karena sistem imun yang nggak seimbang akhirnya kita sakit hipertensi, diabetes gitu. Tapi kan justru karena kita ada hipertensi, ada diabetes, itulah yang akhirnya membuat sistem imun kita jadi lebih rendah, lebih nggak balance, sehingga kita jadi lebih mudah untuk terserang penyakit ke depannya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Aska dari Goa ya. Apakah data yang bisa dikonsumsi sama anak usia 10 tahun nih, Dok? Waduh, sebaiknya sih tidak, ya sebaiknya jangan. Biasanya kalaupun untuk DTM biasanya saya anjurkan sih kalau bisa bahkan udah lebih besar lah ya, di atas 18 tahun lah gitu. Kalaupun mau kasih DTM. Karena DTM ini lumayan kencang. Jadi sebaiknya jangan untuk anak 10 tahun. Kalau anak 10 tahun saya lebih menganjurkan konsumsinya antara original atau Nutriflow aja, ya. Gitu. Jadi jangan DTM. Bukan berarti DTM berbahaya untuk anak 10 tahun, bukan. Cuman belum ada, belum ada penelitian yang menyatakan itu aman. Gitu, ya. Jadi berbeda ya. Jadi belum ada penelitian yang menyatakan itu entah itu aman atau itu berbahaya. Kalau nggak tahu apakah itu aman atau berbahaya, mendingan kan lebih amannya kita anggap aja itu berbahaya ya kan? Gitu, ambil amannya aja gitu ya. Jadi jangan ya, karena di dalam DTM itu tidak hanya ada Cocoa flavanol aja, tapi ada Centella asiatica dan juga black garlic. Terutama untuk Centella asiaticanya soalnya. Jadi untuk Centella asiatica itu belum ada penelitian yang menyatakan dia aman untuk dikonsumsi baik oleh ibu hamil, menyusui maupun anak-anak gitu. Tapi kalau untuk black garlic sama Cocoa flavanol aman, aman kalau itu aman ya. Jadi karena ada kandungan Centella asiaticanya, sebaiknya jangan dulu ya, kasih yang lain aja. Oke? Baik, Dok. Selanjutnya dari
Bapak Sardian untuk seorang yang sedang mengalami sakit misalnya stroke, hipertensi, dan sedang konsumsi obat dokter, apakah produknya dapat dikonsumsi dan gimana aturannya nih dok? Itu boleh banget, ya. Boleh banget. Biasanya kalau untuk kasus stroke hipertensi seperti ini, saya lebih menganjurkan minumnya DTM. Cuman kalau untuk konsumsi DTM itu ada catatan ya. Karena biasanya kalau untuk yang eh, menderita stroke, hipertensi itu suka ada dikasih dokter itu obat pengencer darah. Nah, minum DTM jangan barengan sama minum obat pengencer darahnya, ya. Dibedain waktunya. Contohnya, minum obat pengencer darahnya itu malam. Kalau minum obat pengencer darah malam, itu minum DTM-nya bolehnya pagi sama siang aja, ya. Kasih jarak waktu serapat-rapatnya itu 6 jam, ya. Kasih selang waktu 6 jam, ya. Jarak sama obat pengencer darahnya, gitu, ya. Boleh minum DTM pagi sama siang aja gitu. Kalau seandainya minum obat pengencer darahnya malam. Tapi kalau minum obat pengencer darahnya contohnya pagi, boleh minum nanti DTM-nya siang sama malam. Tapi siangnya dengan catatan jarakin 6 jam ya. 6 jam dari waktu pagi minum obat pengencer darahnya gitu. Ya. Nah, kalau kayak gitu nanti pas lagi waktu minum obat pengencer darah nggak ada minum flavanol dong dok. Boleh tetap minum flavanol, tapi minumnya varian yang lain yaitu original. Ya, original Nutriflow itu boleh dibarengin sama obat pengencer darah, nggak ada masalah. Kalau ketemu mereka nggak masalah, mereka baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau sama DTM mereka terlalu kencang, karena DTM itu kencang ketemu kencang nanti terlalu encer darahnya. Ya, kita juga harus menjaga jangan sampai terlalu encer banget juga darahnya ya gitu. Jadi harus dibedakan waktu konsumsinya. Oke, jadi nanti coba dilihat aja ya Pak Sardian, kapan coba dicek ada nggak obat pengencer darah. Tapi kalau seandainya nggak ada obat pengencer darah berarti bebas, ya, bebas konsumsinya. Kalau bisa konsumsi 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Tapi kalau seandainya ada obat pengencer darah, di sesi yang minum obat pengencer darah itu DTM-nya diganti sama yang original. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Lut. Dok, secara mekanisme biologis, bagaimana cara flavonol berperan dalam membantu menyeimbangkan respons sistem imun, terutama dalam menekan inflamasi kronis tanpa menekan fungsi imun alami yang justru dibutuhkan oleh tubuh? Nah, itulah amazingnya sistem tubuh kita, ya. Itulah amazingnya antioksidan. Jadi antioksidan itu sebenarnya sih saya sering mention sih kalau dulu ya. Jadi antioksidan itu kerjanya adalah protecting dan balancing, ya. Protecting dan balancing. Protecting artinya melindungi. Dia berperan untuk melindungi tubuh kita, melindungi sel-sel tubuh kita dari radikal bebas, ya, terutama dari radikal bebas kalau untuk antioksidan. Dan juga balancing. Balancing namanya balancing, yaitu apa? Menyeimbangkan. Yang kurang ditingkatkan, yang berlebih ditekan, gitu. Jadi makanya kenapa antioksidan itu bagus untuk menjaga keseimbangan. Dia berperan dalam menjaga keseimbangan. Jadi kita nggak perlu takut kalau umpamanya nanti kita kebanyakan minum antioksidan ya di berlebihan nih sistem imunnya. Justru antioksidan itulah yang menjaga supaya sistem imun kita bagus, tapi jangan sampai terlalu berlebihan juga. Gitu. Justru dia menjaga keseimbangannya. Jadi memang kerjanya di situ, ya. Jadi mekanisme memang tugasnya antioksidan itu adalah menjaga keseimbangan dia. Di saat terasa kurang, dia akan menstimulasi, akan memodulasi, tapi pada saat stoknya udah mulai agak berlebih, dia akan menekan gitu. Justru dia akan menonaktifkan gitu supaya ini jumlahnya bisa tetap di batas yang normal. Tuh. Jadi justru di sana perannya ya. Nah, di sini nanti yang akan berdampak terutama dampaknya nanti terutama di dalam inflamasi kronis ini gitu kan. Inflamasi itu kan terjadi karena adanya eh, serangan dari serangan dari sistem imun ibaratnya gitu ya. Karena sistem imun menyerang sesuatu yang asing ya, berantemnya di tempat perangnya itu terjadi inflamasi. Meradang jadi tempat lokasi mereka berperang itu gitu. Nah, tentunya kan em,
apa namanya, peradangan ini adalah artinya sistem imun kita lagi bekerja. Tapi peradangan kalau sudah terlalu panjang, sama aja kayak perang deh. Kalau perang ya perlulah, ya kadang-kadang diperlukan gitu ya, ibaratnya untuk menaklukkan sesuatu gitu. Tapi kalau sudah terlalu panjang, ini sudah jauh lebih kerugiannya sudah terlalu besar jadinya gitu ya. Dimana itu sudah membuat jadinya manfaat jadi nggak ada. Nah, disinilah perlu untuk yang menenangkan, cooling down, supaya apa namanya perang jangan terus berlanjut. Karena kadang-kadang ibaratnya kayak gimana ya enaknya saya kasih contohnya tuh. Hmm, kadang antigennya atau bakterinya sebenarnya udah nggak ada lagi, gitu. Sebenarnya sudah nggak ada lagi, tapi sistem imunnya masih reaktif. Sistem imunnya masih reaktif, dia masih merasa sepertinya di sini masih ada eh, asing-asing yang bersembunyi. Jadi masih dia serang-serangin terus gitu kan. Nah, ini juga nggak boleh gitu kan, karena akhirnya lokasi tersebut jadinya rusak terus, kapan baik-baiknya gitu kan. Itulah nanti peran si antioksidan untuk menekan sistem imun supaya tidak agresif gitu. Sehingga peradangan juga nanti bisa dikempesin, bisa didinginin lagi. Memang perannya seperti itu karena memang dia berperan sebagai antioksidan. Disitulah peran antioksidannya. Hmm? Oke, baik dok. Selanjutnya dari Ibu Lili ya, atau Bapak Lili, bagaimana aturan minum Nutriflo untuk yang lagi diet nih dok? Oke, kalau lagi diet, ini mungkin saya pribadi ya waktu itu ya. Jadi kalau saya waktu itu lagi diet, itu suka banget Nutriflo itu sebenarnya saya kombinasi lagi sama original gitu. Karena kalau saya pribadi, Nutriflo itu bagi saya itu masih terlalu manis gitu. Jadi saya suka agak lebih nyoklat pahit gitu kan. Jadi saya suka nambahin lagi orinya. Jadi biasanya tuh Nutriflo-nya 15 gram plus 5 gram original itu saya aduk. Nah, itu saya konsumsinya 2 kali sehari, pagi sama malam. Nah, itu tuh kadang-kadang pagi itu saya tetap masih sarapan, tapi biasanya sarapan pagi saya memang yang low kalori. Biasanya contohnya kayak sarapannya salad gitu ya. Jadi saya kombinasi Nutriflo plus original sama makannya salad. Nah, makan malam biasanya saya tetap juga sih kadang karena saya ada mah jadi saya nggak bisa nggak makan juga. Jadi saya tetap makan malam, tapi sebelum makan itu saya minum tadi lagi Nutriflo plus Ori dulu gitu. Itu sangat membantu lebih kenyang. Jadi makan saya itu jadi lebih sedikit pada saat malam hari. Nah, saya biasanya seperti itu kalau diet. Cuman kalau buat teman-teman yang lebih kuat mungkin ya, itu boleh aja untuk menggantikan bahkan nggak perlu makan lagi gitu kan, ganti Nutriflo plus Orinya ini buat ganti sarapan ataupun ganti makan malam itu bisa juga. Boleh kalau kuat ya. Kalau saya kan kebetulan kalau nggak makan tuh agak gimana gitu ya. Dia tetap makan, cuman itu sangat membantu sekali untuk pertama, untuk menekan jumlah makanan yang saya makan, porsi makan saya. Dan kedua, sangat membantu untuk meningkatkan pembakarannya. Ya. Jadi bukan kita jadi nggak makan, tapi pembakaran kita yang ditingkatkan. Jadi supaya makanan yang kita makan itu tidak mengendap menjadi bikin kita jadi tambah berat, tapi dibakar menjadi energi. Gitu. Kalau saya sih gitu tipsnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Mika Siswono, suami saya ada riwayat jantung. Kalau flavanol dapat untuk pengganti makan malam, minum obatnya apakah perlu jeda waktu, dok? Oh, jadi makan malamnya diganti flavanol gitu ya. Minum flavanol aja ya atau Nutriflo. Minum obatnya jeda waktu boleh sih dikasih jeda waktu ya. Dikasih jeda waktu. Enggak, sebenarnya sih nggak harus lama-lama sih. 1 jam juga boleh ya. Setengah jam juga nggak apa-apa ya. Setengah sampai 1 jam boleh kok dikasih jeda waktunya buat minum obat selanjutnya. Ya,
Selanjutnya, dari Bapak Rivo, apakah boleh untuk ibu hamil? Ibu hamil boleh untuk original sama Nutriflow aja. Ya, DTM jangan. Karena itu tadi DTM kan dia quite strong dan untuk Centrella asiaticanya itu kandungan Centrella asiatica itu belum ada penelitiannya yang menyatakan dia itu aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil gitu. Jadi daripada kan kita ambil amannya aja. Atau juga kan masih ada original sama Nutriflow. Itu untuk ibu hamil bagus banget. Saya sangat rekomendasi banget terutama terutama original sih, karena saya juga dulu pas hamil itu minum ori. Saya minum ori 2 kali sehari, itu 5 gram, itu bagus banget. Jadi nutrisi, nutrisi itu makanan saya tuh masuknya ke bayinya semua. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di Jakarta ya, yang ngelihat saya hamil kan gede banget ya, tapi perutnya doang yang gede gitu, badannya nggak gitu. Karena memang padahal makanan saya banyak banget dan itu makanan saya itu masuknya ke bayinya semua gitu. Jadi tersalurkan dengan sangat baik ke baby. Jadi sangat rekomendasi banget ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya, Dok. Untuk kista sebaiknya konsumsi produk yang mana? Original, Nutriflo, atau DTF? Kalau kista pribadi saya sih lebih rekomend DTM. Kalau untuk kista ya, untuk kista saya lebih rekomend DTM. Itu bisa dikonsumsinya 2 sampai 3 kali sehari. Tapi eh evaluasi dulu ya. Ingat evaluasi. Kadang-kadang apalagi kasus-kasus seperti ini ya kayak kista. Kista itu kan sebenarnya basically timbul karena memang terjadi mutasi gen. Mutasi gen. Kenapa bisa sampai terjadi mutasi gen? Itu karena radikal bebas. Radikal bebas yang merusak sel kita sehingga sel kita tuh jadi bermutasi dia. Biasanya pencetusnya adalah karena radikal bebas paling sering. Nah, radikal bebas itu racun, ya. Radikal bebas itu racun. Artinya, kalau kita ada kista dalam tubuh kita, kemungkinan di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada banyak kandungan racun itu sangat ada banget. Pada saat konsumsi DTM, Nutriflow, ori sekalipun gitu ya, itu kan pada saat kita konsumsi, karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia pasti akan bereaksi, dia akan menstimulasi reaksi detoksifikasi, akan merangsang proses detoksifikasi tubuh. Sehingga racun-racun ini akan dikeluarkan, akan berusaha untuk dikeluarkan. Semakin banyak racunnya dalam tubuh, maka ini akan makin gak enak rasa detoksifikasinya. Bisa terasa kayak jadi makin lemas, jadi mules-mules, ada yang jadi apa namanya pusing lah segala macam ya, standar reaksi detoksifikasi lah gitu ya, standar reaksi detoksifikasi kalau teman-teman pernah ikut program detoksifikasi pada umumnya ya sebelum-sebelum ini itu sama-sama aja, detoksifikasi dengan cara apapun prosesnya sama akan seperti itu. Nah, konsumsi Coca-Cola itu akan terjadi reaksi detoksifikasi tuh. Nah, karena berhubung di dalam tubuhnya banyak racun, nah ini juga pasti agak lumayan nih biasanya rasanya. Ya, contohnya nih, ada kista, kistanya di mana? Umpamanya kista di rahim, bisa jadi perutnya bahkan terasa sakit. Ya, orang di situ posisinya ada racunnya semua dan racunnya lagi berusaha dikeluarin, ya wajar, pasti sakit. Gitu ya. Jadi jangan lupa diedukasi ya, jangan lupa diwanti-wanti. Hal-hal ini mungkin terjadi. Tapi kalaupun terjadi jangan khawatir ya. Itu memang adalah proses yang seharusnya. Lagi bersih-bersih, namanya lagi bersih-bersih sesuatu yang kotor banget itu nggak enak ya. Pernah kan bersih-bersih bersih-bersih mungkin dulu di di komplek di RT bersih-bersih selokan kita, kalau selokan kita jorok banget. Nggak 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 mungkin kita bersih-bersih cantik, nggak mungkin ya. Pasti kita kucel, bau dan segala macam. Pokoknya aduh nggak enak banget lah. Namanya juga lagi bersih-bersih. Ya sama, tubuh kita juga sama, lagi dibersihkan, pasti nggak nyaman, gitu ya. Makanya biasanya kalau kayak gitu, pertama jangan lupa kasih tahu, ya, supaya pasiennya itu siap. Oh oke, nggak apa-apa. Kalau seandainya nanti akan merasakan itu, apa yang harus dilakukan? Pertama, mulai dari dosis rendah dulu, jangan langsung terlalu tinggi, ya. Step by step, mulai dari 1 saset dulu. Coba nyaman nggak, enak nggak? Kalau kira-kira oke, masih bisa tahan nih, yang dirasakan reaksi tubuh masih bisa ditahan, naikin jadi 2 saset.
Nanti evaluasi lagi. Oh, evaluasi 3 hari ya, per 3 hari evaluasi. Naikin jadi 2 saset. Masih enak, masih bisa ditahan. Ada sih geremet-geremet sedikit, tapi masih oke lah. Oke, tambahin lagi jadi 3 saset. Evaluasi lagi 3 hari. Aduh, tiba-tiba, sakit banget. Nggak kuat, turunin. Turunin lagi jadi 2. Atau kalau tapi pengennya biar cepet ini deh, biar cepet apa, saya semangat nih pengen biar cepet sehat. Ya udah nggak apa-apa, kasih 3 saset tapi tambahin sama obat pereda nyeri. Ya, minum paracetamol atau ibuprofen boleh, nggak ada masalah. Jadi kita konsumsi ketoprofen bukan berarti kita anti minum obat, enggak, ya. Demi kita sehat nggak apa-apa, ya. Kombinasi sama obat pereda nyeri supaya eh, bisa apa namanya dia kerjanya bisa kuat, tapi kitanya si pasiennya itu nggak terlalu tersiksa dengan efek sampingnya gitu, ya. Paling itu aja diatur. Plus namanya detoksifikasi itu harus diangkut keluar lewat mana? Cairan, urin. Makanya banyakin minum air putih ya. Ingat, minum air putih kita berapa? 30 mili kali berat badan. 30 mili kali berat badan itu kalau normal. Ya, berat badan yang 70 kilo berarti 30 kali 70 berarti 2,1 liter. Tapi kalau lagi proses detoksifikasi, lebihin. Ya, jangan cuma 2,1 liter, tambahin jadi 2,3 atau 2,4 liter. Gitu ya. Jadi harus lebih banyak daripada yang seharusnya terutama di proses detoksifikasi ini. Oke? Biar detoksifikasinya bisa cepat, lancar, cepat selesai. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk tipsnya. Baik, teman-teman, gak berasa waktunya juga sudah jam 8 malam. Artinya saya harus menutup Zoom kita malam hari ini. Jangan bersedih, kita bisa masih ada ketemu lagi nanti minggu depan. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang disampaikan, Dok? Apa ya? Saya tadi sih ada mau cerita, cuman karena waktunya udah terlalu mepet, jadi nanti di pertemuan kita minggu depan aja ya cerita Oke, saya. Yang yang penting teman-teman jaga selalu kesehatan. Make sure, make sure selalu ada stok flavanolnya di rumah. Varian yang manapun itu nggak apa-apa. Original kek, DTM kek, Nutriflow kek ya. Selalu pastikan standby, jangan sampai kehabisan di rumah. Why? Teman-teman nggak akan tahu seberapa beruntungnya teman-teman ya dengan selalu ready stok Flavanol di rumah. Kalau seandainya teman-teman itu belum ngerasain akibatnya, ya itu nanti saya simpan ceritanya di minggu depan, ya. Makanya dengan segala aktivitas, dengan segala kondisi situasi saat ini, cuaca dan segala macam, make sure teman-teman ready selalu flavanolnya. Varian apapun nggak masalah, yang penting ada, yang penting diminum, ya, supaya itu sangat membantu banget untuk menjaga teman-teman. Oke? Oke, Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk tipsnya. cerita. Kalau begitu saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk acara online dan besok kita juga tetap ada acara offline-nya di kantor pusat FAI. Kami tunggu kedatangannya Bapak Ibu ya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Jangan lupa konsumsi cocoa flavanolnya sebelum tidur ya. Oke, sudah bisa menyalakan mikrofon. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Malam semuanya. Selamat Terima kasih malam, Dokter Dokter Winda. Winda. Diana. Dan Selamat malam semua. Malam. Semoga selalu malam. sehat dengan Koko Palaplanol. Iya. Amin, Pak Abni. Salam sehat selalu. Dah. Ya, sampai ketemu besok. Malam semua, sehat selalu. Ya, ini ya. Halo.